Halo guys, dimanapun kalian berada, apa kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. Kembali lagi bersama saya di Movie Recap. Di video kali ini kita akan membahas sebuah film action yang penuh balas dendam, pengkhianatan, dan pertarungan brutal yang berjudul Revenge. Film ini menceritakan tentang seorang kapten pasukan khusus yang hidupnya berubah dalam satu malam setelah istrinya dibunuh secara sadis oleh orang misterius. Lalu bagaimana kisah selengkapnya? Apakah dia berhasil membalas kematian istrinya? Jadi siapkan posisi rebahanmu, siapin juga cemilan kalian, dan tanpa berlama-lama lagi, let's go! Film dimulai ketika sebuah tim pasukan khusus menjalankan misi untuk menangkap seorang bos mafia perdagangan senjata bernama Hector Luna. Mereka menyerbu lokasi transaksi senjata yang sedang dilakukan Hector dan anak buahnya. Operasi tersebut berjalan cepat dan brutal, namun pada akhirnya pasukan khusus berhasil menangkap Hector Luna hidup-hidup. Keberhasilan misi itu membuat tim pasukan khusus mendapat penghargaan dari militer. Sang kapten tim, Carlos, diminta untuk memberikan pidato di hadapan para pejabat militer. Dalam pidatonya, Carlos dengan berani menyinggung adanya oknum-oknum berseragam yang selama ini melindungi bisnis ilegal Hector Luna. Ia berbicara tanpa rasa takut meskipun sadar bahwa kata-katanya bisa membuat banyak orang berpengaruh tersinggung. Setelah acara selesai, seorang kolonel wanita menghampiri Carlos dan mengucapkan selamat atas keberhasilan misinya. Ia juga memuji keberanian Carlos karena berani menantang para penjahat yang bersembunyi di balik seragam militer. Sebagai hadiah atas keberhasilan operasi tersebut, Carlos dan timnya diberi cuti untuk berlibur. Carlos pun memanfaatkan waktu itu untuk berlibur bersama istrinya di sebuah hotel. Di sana, ia juga bertemu dengan ajudannya yang paling dekat dengannya, Miguel, yang juga sedang berlibur bersama istrinya. Saat Carlos dan Miguel sedang berbincang di dekat kolam renang hotel, tiba-tiba seluruh listrik di hotel mati. Miguel langsung bergegas menuju kamar untuk memastikan istrinya aman. Carlos juga berlari menuju kamarnya. Namun saat Carlos membuka pintu kamar, ia menemukan istrinya sudah tergeletak bersimbah darah. Belum sempat ia mencerna apa yang terjadi, tiba-tiba muncul seorang pria bertubuh besar yang langsung menyerangnya. Keduanya terlibat perkelahian brutal di dalam kamar hotel. Meskipun sempat dipukuli habis-habisan, Carlos akhirnya berhasil mengalahkan pria tersebut. Namun kejadian itu ternyata belum berakhir. Dalam kondisi luka parah, Carlos kemudian dijatuhkan dari atas gedung hotel. Beberapa waktu kemudian terungkap bahwa Carlos sebenarnya masih hidup. Ia disembunyikan di sebuah tempat rahasia agar tidak ditemukan oleh orang-orang yang menginginkannya mati. Miguel kemudian datang untuk menjenguk kaptennya. Ia mengajak Carlos keluar sebentar untuk minum kopi di sebuah warung kecil. Setelah Miguel pergi, Carlos membeli banyak tiket lotre dari seorang penjual keliling. Descansaría si estuviera en mi lugar. Así está bien. Que le vaya bien. Keesokan paginya, Carlos membaca koran dan melihat berita tentang pemenang lotre terbesar tahun itu. Ia terkejut ketika melihat nomor pemenangnya sama dengan salah satu tiket yang ia beli. Setelah dia mencari tiket tersebut tidak ada, dia baru ingat kalau tiketnya disimpan di saku jaketnya. Carlos pun cepat pergi ke warung semalam dan menanyakan di mana dia menyimpan jaketnya. Dan ternyata jaketnya tertinggal di taksi semalam yang dia sewa. Un taxi. Dan tanpa berlama-lama, Carlos pun bergegas datang ke pangkalan taksi untuk mencari tiketnya yang tertinggal. Tapi sempat Carlos ditahan oleh abang jagoan di sana, tapi mereka tidak tahu kalau Carlos ini siapa dan tiba-tiba
Alhasil mereka pun dihajar sejadi-jadinya sama Carlos dan dia pun langsung mengambil jaketnya, langsung mengecek tiketnya dan hadiah yang ia dapatkan sangat besar, yaitu sekitar 1 miliar peso atau setara dengan 1 triliun rupiah. Dengan uang tersebut, Carlos memutuskan untuk membalas kematian istrinya dan mencari siapa dalang sebenarnya di balik serangan itu di acara TV nasional. Ia kemudian menemui Miguel dan mengajaknya untuk ikut dalam misinya. Namun Miguel menolak karena khawatir keselamatan keluarganya akan terancam. Meski begitu, Carlos masih memiliki 2 orang anak buah yang sangat setia kepadanya, yaitu Lola dan Aurelio. Carlos memperlihatkan uang hasil lotre tersebut kepada mereka di sebuah kamar motel dan menjelaskan rencananya untuk memburu para pelaku. ¿Algo hay de eso? Dengan uang sebanyak itu, mereka mulai membeli berbagai senjata modern dan menyewa sebuah gudang besar untuk dijadikan markas operasi mereka. Target pertama Carlos adalah Hector Luna. Ia yakin Hector mengetahui siapa orang-orang yang sebenarnya berada di balik pembunuhan istrinya. Namun yang menjadi masalahnya, Hector saat ini ditahan di penjara yang berada di dalam pangkalan militer. Carlos, Lola, dan Aurelio kemudian menyusun rencana penyusupan. Dengan bantuan 2 tentara bayaran dan keahlian Aurelio dalam meretas sistem keamanan, mereka berhasil masuk ke dalam pangkalan militer saat sebuah acara sedang berlangsung. ¿Qué es esto? Tuya de suerte. ¡Órale, puto! ¡Sácate de aquí, maldito! Mereka berhasil menculik Hector Luna dari dalam penjara dan membawanya ke markas mereka untuk diinterogasi. ¿Tú eres pendejo o qué? Carlos mencoba memaksa Hector berbicara dengan cara-cara ekstrim. Namun sebelum Hector sempat mengungkap semuanya, tiba-tiba seorang sniper menembaknya dari kejauhan. ¿Tienes dónde anotar? Markas mereka ternyata sudah dikepung oleh sekelompok tentara bayaran bertopeng. Carlos dan timnya langsung melarikan diri. Dalam pelarian tersebut, mereka dikejar oleh sebuah truk yang dikendarai oleh pria yang sama yang telah membunuh istri Carlos. Terjadi kejar-kejaran sengit di jalan raya. Truk itu bahkan meledakkan mobil mereka menggunakan bom C4. Namun mobil lapis baja yang mereka gunakan masih mampu bertahan. Setelah berhasil meloloskan diri, mereka berpindah ke markas baru di luar kota. Namun cuti Lola dan Aurelio hampir habis sehingga mereka tidak bisa membantu Carlos lebih lama. Carlos kemudian kembali menghubungi Miguel dan meminta bantuan terakhir untuk mencari data di ruang arsip militer. 12 años fue mi sombra. Setelah sempat ragu, Miguel akhirnya setuju. Ia menyelinap ke ruang arsip dan menemukan satu nama yang sangat mencurigakan. Juan, seorang mantan tentara yang terkenal sangat kejam. Juan juga ternyata adalah orang yang membunuh istri Carlos. Namun saat Miguel selesai mengirimkan informasi itu kepada Carlos, seorang kolonel wanita memergokinya. Ia ternyata sudah mengetahui bahwa Carlos masih hidup dan Miguel diam-diam membantu mantan kaptennya. Estrada, parece que ahora lo quieren mandar al norte. Kolonel tersebut memaksa Miguel untuk memilih antara kesetiaan kepada militer atau kepada Carlos. Sementara itu, Carlos mendatangi rumah Juan, tetapi pria itu tidak ada di sana. Sebaliknya, Carlos menemukan foto-foto keluarga Miguel yang menunjukkan bahwa mereka sedang diawasi. Carlos segera kembali ke markas untuk memperingatkan yang lain. Tak lama kemudian, Miguel menelepon dan mengajak Carlos bertemu di sebuah pemandian umum dengan alasan memiliki informasi penting. Hasta que se animó a romper las reglas, ¿eh? Solo por ustedes, sombra. Carlos akhirnya datang bersama Lola, namun dia meminta Lola agar menunggu di luar dengan mobil, di mana saat Lola sedang mencari udara segar, ternyata tempat itu adalah jebakan. Beberapa pria menutup semua pintu untuk keluar, dan dia pun segera memberitahukan ke Carlos.
Mereka dua pun terlambat menyadari bahwa ini adalah jebakan. Carlos segera mencari jalan keluar, namun di luar Lola sedang diserang Juan di luar. Melewati jendela kecil di dalam toilet, Carlos pun berhasil keluar dan langsung menemui Lola yang masih sedang terlibat perkelahian. Dan tiba-tiba, mereka berhasil kabur, tetapi Lola terkena tembakan, di mana pada saat yang sama Miguel terlihat sedang dalam perjalanan menuju tempat pemandian umum, yang di mana dia diantar oleh bawaan setia Ibu Kolonel. Miguel sempat curiga dengan sikap mereka yang mendadak dingin. Miguel pun bersiap dengan serangan yang akan datang tiba-tiba. Setelah menghabisi kedua bawaan Ibu Kolonel, Miguel akhirnya datang ke markas dan meminta maaf kepada Carlos karena sempat memihak kolonel tersebut. Dan di sana juga terdapat Lola yang sedang dioperasi. Kini mereka akhirnya tahu bahwa dalang dibalik semua kejadian ini adalah kolonel wanita itu sendiri. Hice mi trabajo. Di malam yang sama, Aurelio dipanggil oleh kolonel tersebut dan dipaksa mengaku telah membantu Carlos menculik Hector. Karena menolak mengkhianati kaptennya, Aurelio akhirnya dibunuh. Bienvenido. Keesokan harinya, kolonel itu menghubungi Carlos dan memberitahu bahwa Aurelio telah mati. Ia menuntut Carlos menyerahkan diri jika ingin masalah ini selesai. Carlos pun setuju datang, tapi dengan satu syarat, pria yang membunuh istrinya, yaitu Juan, harus dibawa ke tempat pertemuan. Saat Carlos dan Miguel tiba di lokasi, mereka menemukan tubuh Aurelio yang sudah tewas dengan kondisi yang mengenaskan. Yang dimana saat melihat anak buahnya mati mengenaskan, Carlos dan Miguel begitu dendam kepada kolonel. Dengan dendam yang begitu membara, Carlos dan Miguel pun bersiap menaiki lift ke lantai atas. Dan tepat saat pintu liftnya terbuka, tiba-tiba... Pertarungan besar pun terjadi ketika puluhan pasukan taktis menyerang mereka. Carlos dan Miguel bertarung mati-matian melawan para tentara. Carlos akhirnya tertangkap dan dibawa ke hadapan kolonel wanita itu bersama Juan. Kolonel tersebut menyiksa Carlos untuk menunjukkan kekuasaannya. Namun ketika Carlos akan dibunuh, secara tiba-tiba Miguel datang menyerbu dan menembaki para pasukan yang tersisa. Carlos pun bertarung melawan ibu kolonel tersebut. Sementara Miguel bertarung melawan Juan. Dengan menggunakan kapa, ibu kolonel menyerang Carlos secara membabi buta. Carlos akhirnya berhasil membunuh kolonel itu dengan sangat memuaskan. Dan di sisi lain, Miguel hampir mati dicekik oleh Juan. Pertarungan mereka berakhir di tepi bangunan tinggi ketika Carlos dan Juan sama-sama tergantung di pinggir gedung. Miguel yang baru siuman pun menggunakan tali yang ada pada rompinya untuk dikaitkan ke rompi Carlos dan parahnya mereka bertiga bergelantungan dengan Miguel yang paling apes. Miguel pun mencoba menarik Carlos menggunakan tali yang terikat pada rompinya. Namun Juan terus berusaha naik sehingga Miguel harus menahan beban dua orang sekaligus. Agar Miguel tidak ikut jatuh, Carlos akhirnya melepaskan rompinya dan membiarkan dirinya jatuh dari gedung.
Beberapa waktu kemudian, Miguel akhirnya diangkat menjadi kolonel menggantikan posisi kolonel sebelumnya. Lola sudah pulih dari lukanya. Mereka juga masih memiliki sisa uang sekitar 500 miliar dari kemenangan lotre Carlos. Dan film pun selesai. Dan begitulah akhir dari kisah film Revenge. Sebuah cerita yang menunjukkan bahwa balas dendam memang bisa memuaskan emosi, tapi seringkali juga membawa kehilangan yang lebih besar. Carlos memang berhasil menjatuhkan musuh-musuhnya, namun pada akhirnya ia harus mengorbankan dirinya sendiri demi orang yang ia percayai. Dari film ini, kita bisa belajar bahwa dendam tidak selalu membawa kedamaian, dan terkadang pengorbanan adalah harga yang harus dibayar untuk menutup sebuah masa lalu. Kalau menurut kalian bagaimana? Apakah keputusan Carlos di akhir cerita sudah tepat? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan seperti biasa, jangan lupa like, share, dan subscribe supaya channel ini bisa terus berkembang dan kita bisa membahas film-film seru lainnya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir dan sampai jumpa di movie recap berikutnya.